Masih lain saudara terdakwa kasus ujaran kebencian dan penodaan agama Yahya Waloni divonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 50 juta Pemirsa pemilik rupiah. Padepokan Nur Zat Sejati Gus Samsudi melaporkan pesulap merah atau Marcel Radival ke Polda Jawa Timur. Ia tidak terima karena dituduh melakukan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, baca Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Dian Mayasari, seorang CPNS yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya di bagian organisasi dengan jabatan analis jabatan. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 7 angkatan 21 golongan 3 kelompok 1 dengan pengampu materi Dr. Suci SPD MPD yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Media sosial memiliki fungsi untuk mengekspresikan diri dan juga kebebasan berpendapat. Namun, dengan adanya kebebasan berpendapat tersebut, banyak sekali oknum atau orang-orang yang menyalahgunakan adanya kebebasan berpendapat. Dan salah satu contohnya adalah memberikan ujaran kebencian di media sosial. Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbasis aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kehidupan kita sehari-hari memang tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial. Semua kejadian kita post dan kita sebarkan. Memang ya, yang namanya media sosial menjadi sasaran empuk untuk kita menampilkan kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita lagi sedih pun, kita curhatnya di media sosial. Tapi ternyata ada beberapa orang yang harus ditindak pidana karena postingan mereka di media sosial. Contohnya, yang pertama, pesulap merah. Pesulap merah dituduh lakukan ujaran kebencian sara pada golongan dukun. Pesulap merah mengatakan bahwa dukun hanya ada dua, yaitu kalau tidak penipu, ya cabul. Hal inilah yang menyebabkan para dukun merasa terhina. Kedua, Yahya Waloni. Yahya Waloni didakwa dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Kasus ini bermula ketika Yahya Waloni mengisi kegiatan ceramah dengan tema Nikmatnya Islam. Di dalam ceramahnya, terdakwa memuat materi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Kasus hate speech atau ujaran kebencian juga menimbulkan kontroversi baru. Banyak yang berpendapat kalau media sosial harusnya menjadi tempat di mana semua orang bisa mengutarakan pendapat mereka. Jadi, menurut mereka sah-sah saja kalau mereka mau memiliki kebebasan berpendapat. Tapi kita tidak bisa lepas dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dan untuk kasus ini ada undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang di Indonesia akan bertindak secara tegas bagi siapapun yang dengan sengaja pertama, mencemarkan nama baik orang lain. Kedua, menyebarkan kebencian dengan membawa isu sara. Dan yang ketiga, memberitakan kebohongan yang merugikan orang lain. Faktor apa saja yang menyebabkan kita atau orang lain bisa melakukan ujaran kebencian? Pertama, yaitu prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk melalui sosialisasi atau internalisasi terus-menerus yang dilakukan oleh keluarga, teman-teman, atau orang di sekitar kita. Kedua, sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh objek yang memicu membuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentang dirinya. Contohnya di sini adalah yang baru-baru kasus Roy Suryo. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebelum bermedia sosial, yaitu 1. Memahami dan mengetahui regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Kita harus memperhatikan secara khusus pada pasal atau bab tentang pelanggaran.
Hal tersebut penting agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika bermedia sosial. Kedua, kita harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diwujudkan dengan saling menghargai dan menghormati setiap keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu suku, ras, agama, maupun antar golongan. Yang ketiga, memperhatikan etika dan moral. Meskipun setiap orang berhak untuk berpendapat, namun etika dan moral harus tetap dipegang teguh dan menjadi perhatian untuk menjaga kepentingan diri dan kepentingan orang lain agar tidak menyebabkan konflik di kemudian hari. Kenapa sih dunia ini penuh sekali dengan ujaran kebencian? Kenapa kita tidak saling merangkul agar hidup kita tentram? Saya Dian Mayasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.